Udah cukup orangnya? Langsung dimulai, Edit. Dingin. Slideshow-nya nih mah. Udah boleh dimulai ya, Pit? Ya dimulai. Lainnya di mute ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang sociolinguistics. Yang pertama, about how language change. Bahasa selalu berubah. Kami telah melihat bahwa bahasa berubah melintasi ruang dan lintas kelompok sosial. Bahasa juga bervariasi dari waktu ke waktu. Generasi demi generasi pengucapan berkembang, kata-kata baru dipinjam atau ditemukan. Arti kata-kata lama melayang dan morfologi berkembang atau hancur. Laju perubahan bervariasi, tetapi apakah perubahan itu lebih cepat atau lebih lambat? Perubahan itu berkembang hingga bahasa ibu menjadi jauh dan berbeda secara sewenang-wenang. Bagaimana dan mengapa bahasa itu berubah? Yang pertama, pembelajaran bahasa. Setiap individu harus membuat ulang tata bahasa dan leksikon berdasarkan masukan yang diterima dari orang tua, kakak, dan anggota komunitas tutur lainnya. Yang kedua, kontak bahasa. Migrasi, penaklukan, dan perdagangan membawa penutur satu bahasa ke dalam kontak dengan penutur bahasa lain. Yang ketiga, diferensiasi sosial. Kelompok sosial mengadopsi norma-norma pakaian, perhiasan, gerak tubuh, dan sebagainya yang berbeda. Bahasa adalah bagian dari paket. Yang keempat adalah proses alami dalam penggunaan. Ucapan cepat atau santai secara alami menghasilkan proses seperti asimilasi, disimilasi, sinkop, dan apokop. Selanjutnya nih next slide. Konstruksi linguistik adalah praktik membangun ciri-ciri bahasa leluhur yang tidak teruji dari satu atau lebih bahasa tertentu. Ada dua macam rekonstruksi. Yang pertama yaitu rekonstruksi internal, menggunakan ketidakteraturan dalam satu bahasa untuk membuat kesimpulan tentang tahap awal bahasa itu. Yang kedua yaitu rekonstruksi komparatif, menetapkan ciri-ciri nenek moyang dari dua atau lebih bahasa terkait yang termasuk dalam rumpun bahasa yang sama melalui metode perbandingan. Selanjutnya saya persilakan kepada Mayada. Selanjutnya, metode perbandingan atau comparative method. Metode perbandingan atau metode komparatif adalah sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa melalui perbandingan ciri-ciri dua atau lebih bahasa kerabat yang berasal dari satu bahasa leluhur yang sama. Selanjutnya. Dialek dan aksen atau dialek and action. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Dialek dibagi menjadi dua, yaitu dialek regional, yaitu dialek yang dipakai di daerah tertentu, dan dialek sosial, yaitu dialek yang dipakai oleh sekelompok tertentu. Aksen atau logat adalah cara pengucapan kata yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai asal daerah maupun suku bangsa. Variasi bahasa atau language variation. Variasi bahasa dari segi penutur dibagi menjadi beberapa, yaitu: 1. Variasi idiolek adalah adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif. Ketiga, variasi kronolek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu.
Keempat, variasi sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Selanjutnya dijelaskan. Ini, Fat. Selanjutnya adalah bahasa pergaulan atau lingua franca. Bahasa pergaulan yaitu bahasa pengantar agar masing-masing pihak yang berbeda bisa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Lalu ada Pidgin and Creole. Pidgin adalah pencampuran dua bahasa atau lebih agar bisa dimengerti dalam kelompok tertentu. Bahasa baru dalam masyarakat untuk generasi berikutnya. Lalu ada style, slang, and jargon. Style adalah perkumpulan varian kebahasaan dengan makna sosial tertentu. Kemudian yang kedua adalah slang. Slang adalah variasi sosial bersifat khusus dan rahasia. Misalnya kayak brunch, kan singkatan dari breakfast sama lunch. Nah, terus jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok orang tertentu. Kemudian yang terakhir adalah bahasa dan gender atau language and sex. Hubungan bahasa dan gender yaitu yang pertama, bahasa mencerminkan pembagian gender atau perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bahasa menciptakan pembagian gender. Dan kemudian yang ketiga, bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh atau dapat dilihat bagaimana bahasa memproduksi konsep-konsep tradisional tentang feminitas dan maskulinitas. Kemudian yang terakhir adalah Kemudian yang terakhir adalah komunitas multilingual atau multilingual communities. Multilingual adalah penggunaan bahasa atau lebih, baik oleh penutur ataupun individu. Dengan demikian, saat berinteraksi, mereka dapat memiliki kode dan variasi yang sesuai. Pemilihan bahasa ditentukan oleh sosial, status, formalitas, dan fungsi. Ya, baiklah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya silakan mengirimkan chat lewat kolom chat. Baiklah, untuk
Kami akan mencari jawaban untuk sementara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun, yaitu contoh pidgin dalam bahasa Inggris itu yang seperti apa? Tolong jelaskan. Nah, pidgin itu pencampuran bahasa yang lebih bisa dimengerti dalam kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, masyarakat Indonesia yang ada di Bali. Mereka kan sering berinteraksi dengan masyarakat bule Inggris kan. Jadi pidginnya Indonesia Inggris itu biasanya orang Indonesia kebiasaan finish menjadi finish. Contoh lainnya seperti kata match, mereka menyebutnya menjadi mat. Seperti itu. Apa bisa dimengerti, Anggun? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Reza Nurhaliza. Mengapa sosial linguistik memiliki relevansi pada pengajaran bahasa? Sosial linguistik mempunyai relevansi pada pengajaran bahasa karena yang pertama, bahasa itu memang dipakai dalam masyarakat. Yang kedua, bahasa memang seharusnya diajarkan dalam konteks atau latar belakang kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah tujuan pengajaran bahasa bersumber kepada keperluan masyarakat dan penggunaan bahasa di masyarakat. Baiklah Rija, apakah Ya, baik. Terima kasih. atau ada tanggapan? Oke, sama-sama. Jika ada yang ingin memberi tanggapan atau sanggahan, kami persilahkan. Jika memang tidak ada yang ingin menanggapi atau menyanggah, maka bisa dilanjutkan lagi kepada Mayada untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rati Megasari. Tolong berikan contoh dari reconstruction internal maupun komparatif. Rekonstruksi internal itu kan menggunakan ketidakteraturan dalam satu bahasa untuk membuat kesimpulan tentang tahap awal bahasa itu. Jadi dia itu tahap perkembangannya dari bahasa lampau tanpa campur tangan bahasa lain. Contohnya rekonstruksi bahasa Jawa. Dari capil itu kan diterjemahkan menjadi topi. Terus untuk rekonstruksi komparatif itu kan menetapkan ciri-ciri nenek moyang dari dua bahasa atau lebih bahasa yang berkaitan. Contohnya dari kata jalan menjadi berjalan dengan kata dasar jalan. Bagaimana Mega, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih Maya atas jawabannya. Sama-sama. Baiklah, demikian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan atau menyanggah?
kami akhiri presentasi dari kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.